Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Vira, presenter G-Watch TV. Hari ini kita kembali bertemu dengan Dr. John, writer di website GPIB Watch. Apa kabar Dr. John? Kabar baik Vira, senang bertemu kembali. Halo pemirsa G-Watch TV dimanapun berada, semoga hari ini kita tetap tersenyum. Dr. John, saya berselancar di website GPIB Watch, ada tulisan Anda dengan judul Pemimpin Arogan, Jangan Jadi Role Model. Boleh dijelaskan mengapa Anda menulis artikel itu dan diberi judul seperti yang saya sebutkan tadi? Baiklah Vira, narasi pemimpin arogan, seyogianya saat ini banyak sekali di sekeliling kita. Dapat kita baca dalam berbagai artikel berita, baik media online maupun media cetak. Saya kemudian mengadopsi dan menarasikan ulang dalam website GPIB Watch dalam bentuk tulisan imajiner untuk mengingatkan pembaca bahwa pemimpin sekarang wajahnya terbalut dan terpoles kasih alias bertopeng kasih. Memang agak sulit membedakannya. Tapi ada satu kunci yang dapat kita gunakan untuk membuka wajah kebohongannya dengan menyinggung keberadaan dan perilaku serta karakter dalam pelayanan. Nah, ketika ada yang merasa tersinggung dengan tulisan imajiner yang saya buat, maka dapatlah dipastikan bahwa kunci yang kita gunakan berhasil membuka wajah kebohongan yang selama ini terbalut kasih atau bertopeng kasih. Wow, amazing! Sampai sedetail itu cara berpikir Anda dan menarasikannya dalam bentuk tulisan imajiner? Apakah Anda tidak berpikir bahwa tulisan tersebut dapat membuat para pelayan tersinggung, sakit hati dikatakan arogan, padahal mereka lemah lembut, rendah hati dan penuh perhatian? Pertanyaan Vira membutuhkan penjelasan yang agak panjang. Tentu, saya berpikir juga. Nah, karena kita tidak bisa semena-mena menghakimi orang lain dengan menunjuk orang secara pasti, maka saya buat tulisan tersebut. Agar masing-masing orang termasuk para pelayan dan calon pemimpin mengukurkan tulisan tersebut dengan sikap dan tindakannya. Ketika ada yang merasa pas ukurannya, seharusnya sikap dan tindakannya dirubah, bukan malah stres lalu marah-marah. Harusnya bersyukur bahwa dari sebuah narasi dalam tulisan imajiner bisa dijadikan standar untuk mengubah perilaku. Begitulah cara orang yang berpikir positif. Tulisan tersebut semata-mata lahir dari pemikiran kreatif saya dan menarasikan dalam bentuk tulisan imajiner. Dengan demikian, jika ada yang merasa tersinggung dengan narasi-narasi dalam tulisan tersebut, itu pilihan pribadinya. Yang saya ungkapkan hanya imajinasi saya sebagai seorang writer. Jika ada yang tetap ngotot untuk mempersoalkan narasi dalam tulisan tersebut, berarti kesimpulan sementara. Orang yang bersangkutan bermasalah dengan dirinya sendiri. Inilah yang saya maksudkan dengan kepemimpinan arogan, arogansi imajiner luar biasa. Oke, narasi ini akan punya arti yang luas, karena setiap pelayan tidak sama dalam memahami sebuah tulisan ataupun podcast imajiner. Ada yang terlarut mendalam dan merasakan seakan-akan dia yang dituju. Suasana inilah yang membuat saya semakin semangat menulis tentang narasi imajiner, narasi khayalan, narasi ilusi yang mampu mengkonotasikan sebuah cerita, yang dapat membuat orang terbuai, yang dapat membuat orang tersinggung, yang dapat membuat orang marah. Marah yang tidak berdasar. Seharusnya, narasi imajiner harus dipahami dalam suasana dan situasi yang imajinatif. Tidak bisa kita mengklarifikasikan dunia khayalan dalam dunia logika dan pikiran nyata. Saya pikir demikian penjelasan saya. Terima kasih Dr. John atas penjelasan panjang lebarnya. Kiranya penjelasan ini membuat seluruh pemirsa G-Watch TV dapat memahami dan mengerti. Narasi imajiner lewat podcast imajiner akan terus memberitakan imajinasi-imajinasi yang mengharu biru logika Anda. Baiklah pemirsa G-Watch TV, sampai jumpa di podcast imajiner berikutnya, tentunya dengan narasi imajiner yang selalu tajam.